Shalom saudara, mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini kami kembali mengucap syukur kehadirat Tuhan. Karena Tuhan masih begitu mengasihi kami, memberi kami kesempatan untuk berhimpun bersama di dalam ibadah online ini. Ampuni kami Tuhan, sucikan kami. Kami rindu lawatan Tuhan pada hari ini. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Urapi setiap kami yang mendengar. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema firman Tuhan pada hari ini adalah suam-suam kuku. Saudara, suam-suam kuku adalah keadaan tidak dingin dan tidak panas. Tuhan menjuluki jemaat Laodikia sebagai jemaat suam-suam kuku. Menurut keadaan air di kota Laodikia. Kota Laodikia berada 10 km utara kota Hierapolis dan 15 km timur kota Kolose. Hierapolis memiliki sumber air panas, sedangkan Kolose sumber air dingin. Laodikia, kota lebih besar dari Hierapolis maupun Kolose, tetapi tidak mempunyai jaringan air. Dia harus menyalur air dari Hierapolis dan Kolose. Dan air itu sampai di Laodikia dalam keadaan suam-suam kuku. Kota Laodikia adalah kota yang sangat kaya. Letaknya yang strategis, kota perbankan dan penukaran uang. Saudara, kota ini juga mempunyai pabrik wol hitam yang sangat terkenal. Dan ada sekolah kedokteran di situ, terutama untuk kesehatan mata. Nah, keadaan jemaatnya sama seperti keadaan air kota Laodikia. Suam-suam kuku. Mereka begitu sombong karena kekayaan mereka dan bangga atas kesehatan mata mereka. Wahyu 3 ayat 15 dan 16. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi, karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Saya akan membaginya dalam 2 pokok pembahasan. Yang pertama, jemaat Laodikia merasa cukup dan tidak memerlukan Yesus secara pribadi. Padahal keadaan mereka yang sesungguhnya disebutkan di dalam ayat 17. Melarat, menyedihkan, artinya menyedihkan dari bahasa aslinya artinya menyedihkan, sengsara, susah. Mereka berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku. Sukses secara lahiriah.
Mereka merasa segala sesuatu yang mereka miliki adalah karena usaha mereka sendiri. 1 Korintus 4 ayat 7. Sebab siapa yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Dikatakan selanjutnya bahwa sesungguhnya keadaan mereka selain melarat, dikatakan lagi engkau malang. Meskipun dalam secara lahiriah begitu luar biasa, kelihatannya sukses, tetapi dikatakan malang, seperti budak pekerja tambang. Orang yang malang, yang dipikirkan adalah perkara-perkara jasmani saja. Gereja yang besar dan megah, jemaat yang ribuan, yang mayoritas orang kaya. Mereka berkata, aku tidak kekurangan apa-apa. 1 Korintus 15 ayat 19. Jikalau kita dalam hidup ini saja menaruh pengharapan kepada Kristus, maka kita adalah orang-orang paling malang dari segala manusia. Berikutnya, tadi melarat, malang, sekarang apa? Sesungguhnya di mata Tuhan mereka adalah miskin. Dari bahasa Yunaninya, miskin secara rohani, kekurangan secara rohani. Pengenalan akan Allah yang begitu miskin. Yesaya 1 ayat 3. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Begitu mudahnya bangga menjadi anggota gereja besar di antara ribuan jemaat, tetapi hidupnya jauh dari persekutuan dengan Allah. Sehari-hari tidak mengalami pengalaman pribadi dengan Bapa Surgawi. Padahal hidupnya dilihat orang banyak, terutama orang yang belum percaya Yesus. Tidak menjadi berkat, malah menjadi batu sandungan. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Hidup sehari-hari tidak mencerminkan Yesus di dalam hidupnya. Melarat, malang, miskin, buta. Walaupun di situ ada sekolah kedokteran mata, mereka bisa memproduksi salep mata, tetapi dikatakan oleh Tuhan bahwa mereka adalah buta secara rohani. Matius 6 ayat 22 dan 23. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Mata rohani yang buta tidak bisa melihat kebesaran Tuhan, bahwa Allah berdaulat atas hidup manusia. Dia yang mematikan, Dia pula yang menghidupkan.
Dia yang membuat miskin, Dia juga yang membuat kaya. Dia yang meninggikan, Dia juga yang merendahkan. Laodikia sehat mata jasmaninya, tetapi buta mata rohaninya. Ia tidak bisa mengenal atau melihat janji-janji Allah yang sangat berharga. 2 Petrus 1 ayat 4. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan sangat besar. Laodikia buta, tidak bisa melihat kebesaran Tuhan yang diberikan melalui janji-janjinya yang sangat luar biasa. Kemudian seterusnya, keadaan mereka adalah telanjang. Dikatakan mereka itu punya pabrik wol hitam yang sangat terkenal. Daerah yang subur itu membuat domba-domba itu berbulu yang indah. Tapi dikatakan oleh Tuhan mereka telanjang, yaitu keadaan tanpa pakaian Tuhan. Apa maksudnya? Wahyu 19 ayat 8. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Hidup di dalam kehidupan yang memalukan orang-orang Kristen Laodikia. Tetapi mereka tidak merasa malu. Sebab mereka berpikir dengan kekayaan mereka, kedudukan mereka, semua kesalahannya bisa diabaikan. Sambil berjemaah, sambil berbuat dosa. Dan mereka tidak merasa perlu untuk bertobat. Oh, haleluya. Itu bagian yang pertama. Mereka merasa cukup. Mereka tidak kurang apa-apa. Mereka tidak perlu bertobat. Mereka merasa baik-baik saja. Itu yang dimaksud suam-suam kuku menurut Alkitab. Saudara, ada beberapa pendapat hamba Tuhan. Saya beberapa kali mendengar khotbah. Roh yang menyala-nyala itu dengan berbahasa roh, dengan nyanyi jingkrak-jingkrak. Tidak, saudara. Bahasa roh itu salah satu karunia. Tidak semua orang yang berbahasa roh itu benar-benar itu Roh Kudus. Harus diuji kebenarannya. Mari kita lanjutkan bagian yang kedua. Jalan keluarnya harus bagaimana? Di dalam ayat 18, Wahyu 3. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli. Dari kata membeli, apa yang harus dibeli nanti kita lihat. Membeli. Harus ada harga yang kita bayar. Melalui proses usaha yang sungguh-sungguh, perjuangan, penderitaan, pikul salib. Untuk tetap berdiri di jalan kebenaran Tuhan. Untuk mendapat apa? 1. Emas murni. Yaitu kehidupan yang memiliki iman yang sudah teruji.
Dikatakan agar engkau menjadi kaya. Kaya di hadapan Tuhan. Seperti jemaat Makedonia. Kaya dalam iman. Ada sukacita yang meluap. Kaya dalam segala sesuatu yang baik. 2 Korintus 8 ayat 2 dan 7. Dan memiliki Yesus di dalam hidupnya, yang kelihatan oleh semua orang. Wahyu 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Bukan Tuhan ingin menghukum Laodikia yang sudah dicela sedemikian rupa, tetapi dia tetap mengasihi jemaat Laodikia. Surat kepada jemaat Laodikia ini juga merupakan nubuatan gereja Tuhan di zaman sekarang. Tuhan mengundang jemaat-jemaat yang memiliki ciri seperti Laodikia untuk bertobat. Dia mengatakan, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Dia berdiri di muka pintu hatiku dan hatimu dan mengetuk. Jikalau kita membukakan pintu untuk Yesus masuk, maka dia akan masuk dan dikatakan, aku makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Suatu persekutuan yang indah akan terjalin antara kita dengan Tuhan, asalkan kita memiliki iman seperti emas yang sudah teruji, emas murni, seperti yang ditulis di dalam 1 Petrus 1 ayat 7. Kemudian untuk membeli apa? Minyak. Laodikia mempunyai pabrik minyak salep mata. Tetapi ada yang lebih penting daripada itu. Beli minyak yang berbicara tentang Roh Kudus. Wahyu 3 ayat 18. Minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Tidak menjadi buta lagi secara rohani, tetapi boleh memandang kebesaran Tuhan. Saudara ingat kisah di dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 17, di mana Elisa yang pada waktu itu dikepung oleh tentara musuh, bujangnya begitu ketakutan, tetapi Elisa berdoa kepada Tuhan, singkapkan selubung matanya supaya bujang ini bisa melihat sebenarnya apa yang di depan mata mereka. Dan bujang itu melihat bahwa tentara surga lebih besar daripada tentara musuh yang mau mengepung mereka. Dengan Roh Kudus kita bisa melihat ada kuasa dalam pujian. Ketika kita menyanyi memuji Tuhan, ada kuasa dalam pujian. Oh haleluya. Saudara, jangan sepelekan memuji Tuhan. Kalau sekarang salah satu ciri COVID-19 adalah paru-parunya yang terkena. Latihlah paru-parumu dengan memuji Tuhan senyaring apapun.
Muliakan Tuhan dengan segenap hati. Oh, haleluya, percayalah, ketika kita menyanyi, paru-parumu akan menjadi kuat dan sehat. Saudara, dengan Roh Kudus kita bisa melihat ada kuasa dalam firman. Ketika kita ketakutan, kekhawatiran, ucapkan firman Tuhan dengan urapan Roh Kudus, maka firman Tuhan itu akan terjadi dalam hidup kita. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Jangan jadi jemaat yang suam-suam kuku, yang tidak bisa melihat kebesaran Tuhan, yang buta secara rohani. Ada kuasa dalam doa. Jangan main-main dengan doa kita. Asal kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Percayalah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita minta dan kita doakan, kita akan mendapatkannya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan bagi kita, orang yang percaya. Kemudian tadi membeli emas murni, membeli minyak, kemudian membeli pakaian putih. Kalau sebelumnya di bagian pertama, engkau dalam keadaan telanjang, disuruh membeli pakaian putih supaya tidak kelihatan ketelanjanganmu. Artinya ini berbicara tentang kekudusan. 1 Petrus 1 ayat 16. Kuduslah kamu, sebab aku kudus. Ibrani 12 ayat 14. Tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jemaat yang panas adalah jemaat yang kudus. Jika tidak, Tuhan akan berkata, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Jangan mau lagi melakukan perkara-perkara yang memalukan. Jangan lagi engkau juga tidak merasa malu tanpa berpakaian kekudusan. Muliakan Allah dengan hidupmu. Bertobatlah jika saat ini kita termasuk di dalam jemaat Laodikia. Nikmati kebesaran Tuhan. Nikmati semua janji-janjinya yang sangat luar biasa. Tidak ada yang tidak menyelesaikan masalah kita di dalam semua janjinya. Haleluya. Tadi sudah saya katakan, Roh Kudus itu yang harus memimpin hidup kita. Bukan atau dengan atau tidak dengan bahasa roh. Hidup dengan pimpinan Roh Kudus. Bukan harus dengan berbahasa roh. Tentu berbahasa roh juga baik, tetapi tidak harus. Yang penting hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus pasti akan memiliki iman yang teruji. Dengan Roh Kudus di dalam hati, pasti kehadiran Yesus ada di hidup kita. Itu kelihatan dalam hidup kita sehari-hari. Cara kita berbicara, cara hidup kita akan kelihatan ada Roh Kudus atau tidak di dalam hidup kita.
Dengan Roh Kudus kita hidup dalam kekudusan, bisa memberi yang terbaik untuk Tuhan. Kehidupan yang memuliakan Tuhan, tidak memalukan, bahkan menjadi batu sandungan. Tidak menjadi contoh bagi mereka yang belum mengenal Yesus. Mari, perbaikilah apa yang masih perlu diperbaiki dalam hidup ini. Dengan Roh Kudus, maka mata kita bisa melihat Allah yang dahsyat. Hati kita akan meluap dengan ucapan syukur. Karena pertolongan demi pertolongan akan kita alami dalam hidup kita. Jangan jadi jemaat yang suam-suam kuku. Panas tidak, dingin tidak. Hitam tidak, putih tidak. Abu-abu. Jangan cari gereja yang abu-abu. Ada seorang yang pernah berkata, dari agama lain mau masuk gereja, dia akan cari gereja seperti ini. Saya dengar sendiri. Ya, nanti saya akan cari gereja yang boleh saya sembahyang itu apa? Yang dupa itu. Boleh sembahyang di kuburan. Boleh cari orang pintar, boleh sembahyang kepada patung-patung. Tentu tidak. Ya. Itu hitam tidak, putih tidak. Saudara, waktunya kita ada di tempat yang seharusnya. Sebagai murid Yesus yang sejati, sebagaimana Tuhan memanggil Laodikia untuk bertobat, demikian juga hidup kita. Mari kita koreksi. Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa aku kasihi, ia kutegur dan kuhajar. Jadi kalau hari ini ada yang terkena oleh firman Tuhan, itu Tuhan mengasihi kita. Sehingga dia menegur dan menghajar kita dengan firman-Nya. Sebab itu kata firman Tuhan, relakan hatimu dan bertobatlah. Itu suatu pilihan yang benar. Selagi ada kesempatan. Wahyu 3 ayat 21 dan 22. Dengarkan firman Tuhan berjanji. Barang siapa menang akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Jangan mengeraskan hati, saudara. Hari ini telah mendengar firman Tuhan. Perbaiki apa yang harus diperbaiki. Jangan jadi jemaat yang suam-suam kuku. Sebab Tuhan katakan di ayat Mas yang sudah kita baca. Karena engkau dingin tidak, panas tidak, engkau suam-suam kuku, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Tuhan jijik dengan kehidupan yang suam-suam kuku. Tuhan tidak mau gerejanya menjadi suam-suam kuku. Oh haleluya, haleluya. Hidup kita biarlah menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Suam-suam kuku yang pertama, jemaat yang merasa cukup, tidak memerlukan Yesus secara pribadi, tidak perlu bertobat. Aku sudah suci, tidak ada masalah. Padahal sesungguhnya jemaat yang suam-suam kuku itu melarat, miskin, malang, buta, telanjang.
Yang kedua, diberikan jalan keluar. Membeli emas murni, membeli minyak, membeli pakaian putih. Hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, yang tampak dalam keseharian kita, dalam kita berpikir, dalam kita berbicara, dalam kita hidup beraktivitas. Biar nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, dan mereka memuliakan Bapamu di sorga. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa buat firman Tuhan pada hari ini. Tuhan ingatkan kami untuk waspada, supaya kami tidak menjadi jemaat yang suam-suam kuku, yang sudah merasa diri kami cukup. Kami tidak membutuhkan Tuhan. Kami punya segala-galanya. Ampuni kami Tuhan. Biar kami tetap bergantung sepenuh kepadamu. Oh haleluya, haleluya. Roh Kudus pimpinlah kami. Sehari, setiap jam, setiap saat, supaya kami tidak berdosa di hadapan Tuhan, supaya hidup kami memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dan kami percaya janji firman-Mu sangat luar biasa, akan menjadi jawaban atas segala pergumulan kami. Terpujilah Tuhan buat bangsa kami Indonesia. Turunkanlah hujan pertobatan, hujan keselamatan bagi bangsa Indonesia. Berikan hikmat kebijaksanaan bagi Bapak Kepala Negara beserta wakil-wakilnya. Demikian juga kami berdoa untuk para dokter dan staf medis. Tuhan berikan perlindungan ekstra dalam menangani pasien-pasien, terutama pasien COVID-19, supaya mereka tetap melayani dengan sukacita di dalam perlindungan Tuhan, di dalam keselamatan Tuhan, dan Tuhan menjadi perisai bagi kami semua. Seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada, berkatilah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pelayananmu. Apapun yang engkau kerjakan, engkau berhasil bersama-sama dengan Yesus. Haleluya. Saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati.